Oke, saya ke Bang Edwin dulu. Bang Ya. Edwin, ini soal data ponsel dibuka. Komentar Anda? Ya, ini mengakhiri segala pembicaraan tentang kasus Vina. Game over dong harusnya ya? Game over. Ya. Ini sebagaimana juga yang sering diulang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri. Iya. Baik ketika menjadi ahli pada persidangan PK Saka Tatal maupun di luar itu ya, di berbagai media. Itu juga yang menstimulus ingatan saya Iya. tentang bahan dokumen tentang ekstraksi itu. Karena sebenarnya saya punya satu bundel dokumen dari proses penyidikan ini, ya, yang saya tidak begitu fokus karena saya lebih berfokus pada putusannya. Iya. Iya. Kenapa berfokus pada putusannya? Karena perkara sudah inkrah. Iya. Karena perkara sudah inkrah, saya lebih berfokus pada putusannya. Jadi saya membaca 3 putusan dari perkara itu. Putusan 16 untuk Saka Tatal, putusan 3 untuk Rivaldi dan kawan-kawan, ya. Kemudian putusan 4 untuk Hadi dan kawan-kawan. Gitu. Jadi saya terfokus pada membaca putusan itu, ya. Jadi saya masih mengabaikan soal ekstraksi data itu. Iya. Nah, Tapi lebih-lebih ketika saya membaca 3 putusan itu, ada satu yang sama tentang perencanaan. Perencanaan itu di 3 putusan itu disampaikan bahwa perencanaan ada pada Dani yang mengirim SMS kepada Sudirman. Sudirman lanjutnya pada Saka Tatal. SMS itu dikirim tanggal 17 Agustus 2016, 10 hari sebelum peristiwa. Yang isinya adalah ajakan atau niatan untuk menyerang Eki. Gitu. Ya. Namun dalam putusan 3 perkara tersebut tidak kita temukan adanya bukti dari percakapan itu. ya, buktinya tidak ada. Buktinya tidak ada. Buktinya tidak ada, tapi diakui atau diterima sebagai pembunuhan unsur dari 340 adanya perencanaan itu. Jadi perencanaan itu paling kuat ya dari yang SMS itu yang disebutkan sebagai ada SMS Iya, dari Dadi yang disebutkan kemudian perencanaan didiskusikan lewat SMS, Iya. tapi ternyata bukti pendukung SMS itu tidak ada, begitu kan? tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Dan Anda kan kemudian meyakini bahwa pentingnya ekstraksi ini setelah Bang Reza menyampaikan betapa pentingnya ponsel itu diekstraksi, begitu ya? Iya. Ya, saya kemudian melihat lagi barang buktinya. Barang buktinya apa saja sih di perkara ini? Ternyata Bang ada 5 handphone yang menjadi barang bukti. Dari 5 handphone itu 4 handphone terduga pelaku, 1 handphone Vina. Nah, berangkat dari situ kemudian saya baca lagi, saya buka lagi dokumen itu, ya, dan kata kunci yang wow buat saya ketika saya membaca itu adalah ada kata Widi. Ya. Dalam pesan teks itu, kalau ditampilkan... Ya, nanti akan kita tampilkan. Tapi yang mana yang menarik perhatian Anda? Kata dari Widi. Ya betul, maksud saya gini. Yang menyampaikan bahwa berkomunikasi dengan Vina di atas pukul 22, Ya. itu adalah Widi dan Mega. Ya, pertama disampaikan ketika mereka berdua, dengan kemudian diwawancari oleh Bang Reza, kemudian ketika mereka menjadi saksi di persidangan Saka Tatal. Gitu loh. Bahwa mereka masih bercakap elektronik dengan Vina di atas pukul 22. Ya. Ya. Widi dan Mega ini orang yang mengklaim sebagai sahabatnya Vina. Ya. Ya, Ketika betul. saya temukan kata Widi di dalam pesan teks itu, maka mengkonfirmasi benar bahwa Widi ini adalah sahabatnya Vina. Ya, mereka Gitu. bercakap ya. Bercakap, Ada ya kan? rekaman percakapannya. Ada percakapannya. Isun udah di rumah Widi. Nah, kata Widi itu kemudian menuntut saya ke percakapan sebelumnya. Nah, percakapan sebelumnya itu di angka 55. Dan angka 55 itu percakapan itu yang juga sampaikan oleh Widi dan Mega ketika persidangan Saka Tatal. Bahwa Vina masih ngechat mereka, masih SMS mereka, ngajak mereka keluar rumah. Ya. Gitu loh. Nah, itu yang di kolom 55 itu, nomor 55 itu persis sebagaimana sampaikan Widi dan Mega. Oke. Sehingga Ini yang Bang Edwin juga sampaikan tadi, kita Ya. tayangkan, ini adalah hasil ekstraksi dari ponsel Vina. Ya. Dan ini ada rekaman waktunya juga kan, Ya. harusnya kan? Ya. Jadi jelas sekali di sini. Bagaimana Anda menjelaskan soal ini? ya, ini kan kalau kita lihat waktunya kan UTC ya. Iya. UTC ini waktu internasional, waktu dunia. Jadi kalau kita konversi ke WIB itu tambah 7 jam.
Oke. Ya. Jadi kalau misalnya di nomor 55 itu ada ajakan, nih. Ya, ini mau nomor nggak Mega maksudnya? Ya, ini. Ntar dijemput Mau nggak, sama Meg? kita. Ntar dijemput sama kita. Ini SMS atau pesan dari Vina kepada Widi. Ya. Ya. Mau nggak Meg itu bukan, artinya bukan Mega. Meg itu, kalau menurut orang Cirebon itu bahasa pasaran mereka. Oh, bahasa gaulnya ya? Bahasa gaulnya. Iya, oke. Sama seperti kita ketemu kata Pagla. Pagla itu bukan nama, tapi bahasa gaulnya. istilah gaul. Oke. Jadi kalau orang Cirebon ngerti, kalau kita nggak Ya. ngerti, nah, gitu. Ya. Nah ini di jam UTC-nya 15.14 lewat 10 detik. Ya, kalau kita konversi ke Waktu Indonesia bagian Barat, itu berarti? pukul 22 lewat 14 menit lewat 10 detik WIB. Oke. Gitu. Sudah di atas 22 ya? Iya. Jadi bukti ini ya saya harus mohon izin dulu dengan Pak Susno nih. Kalau kita di pelajaran pidana Pak Susno itu ada soal tempus dan locus delicti. Ya, gitu loh. Jadi dalam perkara pidana itu selalu ditentukan tempus dan locus ya. Iya, iya. Waktu terjadinya, tempat kejadiannya. Iya, pekan lalu juga kita sudah sampai ke soal ini kan, Iya. dan sudah clear sama Jenderal Susanto. Enggak, maksud saya mau terus sedikit. Artinya terbukti begitu. Maksud saya, tempusnya, ya, kalau kita ngomong 10-14, ya, tempusnya 22-14. 10-14, ya, 22-14, itu, tempusnya berarti, Iya. yang akurat kan ini kan Betul. yang saintifik, yang akurat kan ini. Iya. Sementara di pengadilan bilang kan tempusnya jam berapa? 21.15, Iya, ya kan? Gitu loh. Belum lagi kita ngomong lokusnya, iya. gitu. Lokusnya udah 1 jam loh jaraknya itu. Lokusnya udah berarti nggak ada lahan kosong belakang showroom, ya kan udah nggak ada itu. Iya. Ya kan? Jadi Sementara dari di pengadilan 21.15 itu kan lewat depan SMP kan? Iya, yang mereka kemudian diuber, ya kan. Ya. Jadi dengan pendekatan tempus dan lokus, ya, dalam pendekatan basic hukum pidana, ya kan perkara pidana, ini udah gugur. Oke. Nah.